Shalom warga kerajaan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kita melihat itu kehidupan daripada David. David adalah seorang anak gembala, saudaraku ya. Bahkan dia menggembalakan kambing domba bapaknya yang tidak begitu banyak. Karena itu saya percaya salah satu entry untuk dipakai oleh Tuhan adalah komsel, komunitas sel kerajaan Allah. Oke? Dan firman Allah mengatakan bagaimana David setelah diurapi maka mulai tersiar. Dia seorang pemetik kecapi yang diurapi, dia seorang pahlawan, seorang penuh hikmat dan sebagainya. Dan ketika menghadapi Goliat, Saul berkata, "Tidak mungkin kamu bisa melawan dia. Dia itu dilatih jadi perwira sebagai warrior sejak mudanya, kamu masih muda." Tapi David berkata, bagaimana dia biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Ra'a itu gembala juga artinya sahabat dekat dan juga pelindung buat domba-domba. Pemberi makan, pelindung. Dan dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa juga melepaskan aku daripada orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudara, Filistin artinya imigran. Saudaraku, artinya tidak punya legitimasi apapun menjejakkan kaki di tanah yang dijanjikan. Kedua, saudaraku, kita tahu bagaimana disebutkan yang tidak bersunat, artinya tidak punya perjanjian. Kita tahu Timotius yang muda itu disunatkan. Itu urusan karena orang ragu-ragu dia orang Yahudi, orang Yunani. Tetapi saudaraku, tentang bersunat atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting sunat hati. Tetapi pengalaman daripada David adalah biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Bagaimana karunia itu develop? Dia tidak pernah tahu bahwa dia punya karunia untuk mengalahkan singa dan beruang itu. Tentu saja supernatural. Dan itu perlu a mighty power yang cuma datang dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Simpson, David mengalahkan singa, saudaraku. Singa ini bukan kucing, saudara ya. Bukan kucing besar. Jangan main-main, saudaraku. Singa menggambarkan juga kuasa kegelapan, pengusiran setan. Exorcism itu it's not a game. Itu bukan permainan. It's deadly. Karena itu kita perlu kuasa Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dia dengan menggembalakan kambing satu hari datanglah. Mulainya kecil mungkin. Mulainya cuma anjing hutan. Lalu serigala. Lalu kemudian menghadapi singa dan beruang. Tetapi saudaraku, David disertai oleh Tuhan. Samuel pasal 16 tentang semua karunia itu yang paling hebat yang terakhir. Dan Tuhan menyertai David. Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan menyertai Anda dan saya. Firman Allah mengatakan bagaimana pengalamannya, his past experience. Dia tahu bagi Tuhan tidak ada masalah, baik kucing ataupun singa. Tidak ada masalah orang biasa ataupun raksasa. Bagi dia nggak ada masalah, sebab itu cuma ciptaan. Dan yang menyertai dia adalah Sang Pencipta. Kenapa Saul melarikan diri? Kenapa kakak-kakak David yang hebat-hebat melarikan diri? Mereka adalah, saudaraku, ya, tentara yang terlatih. Tapi mereka tidak diurapi. David tidak profesional tapi diurapi. Kakak-kakaknya profesional tidak diurapi. Dan kalau Saul, maaf, dia mantan diurapi. Tetapi saudaraku, Goliat adalah anti pengurapan, anti Christ. Dan dia dipancung oleh David. Dan tenong atau tempat makanan yang tadi buat ngirim keju diisi kepalanya Goliat, saudaraku, dan diserahkan kepada Raja Saul. Dan kita tahu bagaimana dia diangkat jadi panglima daripada tentara Israel. Belum pernah ikut akademi militer, tetapi begitulah promosi daripada Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, yaitu di selatan, but from the Lord. Anda ingin mengalami extraordinary? Dibaptis engkau di dalam Roh Kudus. God bless you, warga kerajaan. Amin.